ajma'a alaihi al-muslimun wa'lam anna man arada isbatal kalami bi annal akla yughdha bi jawazi kaunil khalqi muraddidina tahtal amri wan nahi wa kullu sifatin jaizatun fil makhluqat tastanidu ila sifatin wajibatin fil khaliq wa huwa fi syattatin id yuqalu lahu in aratta jawaza kaunihim ma'murina min jihatil khalqi allati yutasawwaru minhum al-kalam fa muslimun wa in aratta jawazuhu alal umum minal khalqi wal khaliq faqad akhadtu mahal an-niza'i musliman fi nafsi dalil wa huwa ghairu muslim. Jadi di Recording in progress. sifat kalam ini kita meyakini bahwa pencipta alam dapat berbicara sebagaimana kaum muslim berbicara. Berijma atas hal tersebut dan ketahuilah bahwa siapa saja yang ingin mengisbatkan atau menetapkan sifat kalamnya Allah dengan hanya menggunakan akalnya saja, maka mereka ini akan terombang-ambing atau mereka ini akan bingung. Dan setiap sifat jaiz makhluk disandarkan kepada sifat wajib yang dimiliki Khalik yaitu Allah. Maka dia dalam keadaan jauh dari kebenaran dikatakan kepadanya jika kamu ingin diperbolehkan atau mereka diperintahkan dari sisi pencipta yang menggambarkan dari sifat mereka kalam maka muslim, dan jika kamu ingin menjawaskan sifat kalam Allah secara umum antara yang diciptakan dan pencipta, maka kamu akan berselisih dengan muslim dalam dalil yang sama. Kan dia bukan muslim. Summa ba'da wa man arada isbatal kalam bil ijma au bi qaulir rasul faqad sama nafsahu khuttata khosfin li annal ijma yastanidu ila qaulir rasul alaihi salam wa man ankara kaunal bari mutakalliman fa bidururati yunkiru tasura ar-rasul id makna ar-rasulil muballik ar-rasul mursal fa in lam yakun al-kalam mutasawwiran fil haqqi man ad'a annahu mursalun kaifa yutasawwaru ar-rasul wa man qala ana rasulul ard aw rasulul jabal ilaikum falayus go ilaihi li'a'tiqadina istihalatal kalam war risalati minal jabali wal ardi walillahil masalul a'la walakin man ya'taqid istihalatal kalam fi haqqillahi ta'ala istihala minhu an yusaddiqa ar-rasul id al-mukadzib bil kalam la budda an yukadziba bitablik al-kalam war risalah ibaratun an tabligil kalam war rasul ibaratun an al-muballik fala'alla li aqwama manhajun salisun wa huwa alladhi salaknahu fi isbatis sam'i fi annal kalam lil hayy imma an yuqala huwa kamal au yuqalu huwa naqsun au yuqalu la huwa naqsun wala huwa kamalun wa batilun an yuqalu huwa naqsun au huwa la naqsun wala kamalun fa sabata bid-darurati annahu kamalun wa kullu kamalin wujida lil makhluk fa huwa wajib al-wujud lil khaliq bitariqil aula kama sabaq. Nah, dan siapa saja yang ingin membuktikan sifat kalam itu bil ijma sesuai dengan ijma ulama atau sesuai dengan perkataan Rasul, maka dia akan tenggelam dalam kehancuran karena ijma ulama itu bersandarkan pada sabda-sabda Rasul. Dan barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala sifat yang disempurnakan kepadanya itu, barang siapa yang mengingkari sifat mutakalim kepada Allah, maka tentu dia mengingkari Rasul. Sebagaimana makna Rasul yang menyampaikan, yaitu Rasul yang diutus. Dan jika kalam itu tidak tergambarkan dalam kebenaran bagi yang mengklaim dirinya sebagai utusan, bagaimana kita bisa menggambarkan atau menerima seorang Rasul tersebut? Bagaimana seorang Rasul itu bisa diterima? Contohnya, orang yang berkata, saya ini utusan bumi, saya ini utusan gunung kepada kalian, maka dia tidak akan kita dengarkan karena
kita percaya bahwa jabal atau gunung ataupun bumi itu mustahil mengirimkan utusannya atau berbicara. Jadi maksudnya adalah orang yang ingin membuktikan kalam akan kerepotan jika orang yang ingin membuktikan kalam tersebut ini akan kerepotan karena ia akan membayangkan seorang rasul yang diutus itu. Berarti seorang utusan yang diutus itu harus bisa berbicara. Sedangkan kalau bumi dan gunung yang diutus, bagaimana ia bisa berbicara dan gak mungkin bisa dipercaya. Dan jika itu diterima, kita akan terjebak di dalam situasi itu dan akan menganggap bahwa bumi dan gunung itu bisa berbicara. Padahal kan gak mungkin. Sebagaimana manusia itu bisa berbicara. Dan permisalan Allah itu sangatlah tinggi. Tapi yang percaya dan meyakini kalau kalam itu tidak ada, maka dia juga akan memustahilkan, dia tidak akan percaya akan Rasul. Maka orang yang mengingkari sifat kalam, seharusnya dia juga mengingkari utusan Allah, yaitu Rasul. Orang yang tidak percaya kalam berarti dia juga tidak percaya kepada Rasul. Maka cara terbaik untuk menjelaskan bukti ketiga ini sebagaimana yang kita lakukan dalam argumentasi dalam membuktikan sifat sama yang di atas, bahwa kalam itu biasanya dimiliki oleh yang hidup. Entah itu kalam yang sempurna atau kalam itu kurang sempurna atau kalam yang dimiliki oleh orang yang hidup itu tidak kurang dan tidak juga sempurna. Namun tidak dapat diterima jika dikatakan bahwa kalam bagi yang hidup itu ada kekurangannya atau tidak kurang dan tidak juga sempurna. Ini yang tidak bisa diterima, maka dapat ditentukan bahwa kalam bagi yang hidup itu sempurna dan semua kesempurnaan itu dapat didapati di makhluk. Maka jika didapati sifat kalam itu pada makhluk, maka sifat kalam itu juga ada pada kholik. Masa di makhluknya sempurna, di kholiknya tidak sempurna? Fa in kilal kalamul ladzi ja'altumuhu man sya'a nadharikum huwa kalamun khalqi wa dzalika imma an yurada bihi aswat wal huruf au yurada bihi al qudrah alal ijadi aswat wal huruf fi nafsil qadir au yuradu bihi makna salisu siwahuma. Jika dikatakan bahwa kalam dalam benak itu kalamul kholik, kalam makhluk, dan kalam yang dimaksud kalam makhluk itu kan yang ada suaranya, yang ada hurufnya, atau kalam makhluk itu bisa juga kemampuannya dalam membuat suara-suara atau huruf-huruf dan semacamnya. Maka kalam yang seperti itu masuk ke makna yang ketiga. Kalam bagi yang hidup itu ada 3. Yang pertama, bisa saja kalam itu sempurna, atau yang kedua, jika kalam itu tidak sempurna, maka kalam itu memiliki kekurangan. Dan jika tidak memiliki kekurangan, maka yang ketiga, tidak memiliki kekurangan dan tidak juga sempurna. Dan yang kedua dan ketiga ini tidak mungkin. Jadi kalam itu yang pertama, sempurna. Yumkin atafikum ala jamil aqtawal ghaflat wa nastamir ila mutakalim ba'da. Sofa. Syukron. Baik, Sa'wasil al-bayan. Melanjutkan penjelasan yang ketiga tadi. Fa'in kila kalamun nafsi bihada ta'wil mu'tarafun bihi walakinnahu laisa kharijan anil ulumi wal idrokat walaisa jinsan biroksi al-bathu. Jika kalamun nafsi dengan pengertian tadi itu diakui, tapi kalam nafsi itu bukan berarti tidak bisa tidak bisa dipahami. Nah, kalam nafsi itu kalamun nafsi wa hadisun nafsi huwa al-ilmu binadmil al-fadi wal ibarati wa ta'rifi al-ma'ani al-ma'lumah ala wajhi maksusin. Falaysa fil qalbi illa ma'ani ma'lumah wa hiya al-ulum wa al-fat masmu'ah wa hiya ma'lumah bisima'i wa huwa aidan ilmu ma'lumul al-lafzi wa yundofu ilaihi ta'rif al-ma'ani wa al-fat ala tardibi. Wa dalika fi'lu yusamma fikron wa tusamma al-qudrah allati anha yasduru al-fi'l quwwatul mufakkir. Nah, yang sering kalamun nafsi ini adalah pengetahuan terhadap penyusunan lafaz dan ibarat-ibarat dan penyusunan makna-makna yang diketahui secara khusus. Nah, yang sering diperdebatkan itu ada yang berpendapat mengenai kalam ada 2. Kalamul lafzi yaitu kalam yang diutarakan atau yang diucapkan yang mana ketika bicara itu terdengar, dan yang kemudian yang kedua kalamun nafsi itu atau biasa kita sebut dengan kata hati atau suara hati.
Nah, kalamun nafsi itu sebetulnya sebelum seseorang mengucapkan apapun, sebenarnya kan sudah ada di dalam hati. Karena kalau tidak ada kata di dalam hati, maka tidak mungkin terucap. Inilah yang disebut dengan fikron gitu. Jadi di dalam hati sudah diketahui ilmu-ilmu pengetahuan, lafaz yang pernah didengar gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan fikron tadi. Bisa juga disebut dengan al-qudrah mufakir atau kemampuan berpikir. Fa'in athbattum fin nafsi syai'an siwa nafsil fikri alladhi huwa tartibu al-fat wal ma'ani wa ta'lifiha wa siwa al-quwa al-mufakkirah allati hiya qudrah 'alaiha wa sifat wa siwal ilmi bil ma'ani muftariquha wa majmu'uha wa siwa al-ilmi bil alfadi mutarattibah min al-hurufi muftariquha wa majmu'uha faqad athbattum amran munkaron la na'rifuhu wa idafuhu annal kalam amma amrun aw nahyun aw khabar aw istinjar. Nah, jika yang kamu maksud, yaitu orang-orang yang membantah tadi, jika yang kamu maksud kalam nafsi itu bukan yang sudah dijelaskan tadi, atau kalam nafsi juga bukan al-qudrah mufakir tadi, maka sesungguhnya kamu telah menetapkan sesuatu yang mungkar atau tidak jelas. Gitu. Karena yang jelas itu bisa berupa, kalam itu bisa berupa amar, nahi, dan juga istinjar. Tolong bisa agak naik. Wal jawabu annal kalam alladhi nuridu ma'na zaid ala hadhil jumlah walinadkuruhu fi qismin wahid min aqsamil kalam wa huwa al-amr hatta la yatul kalam. Nah, al-jawab bahwa kalam itu yang kami maksud di sini adalah makna tambahan dari jumlah di atas agar dan supaya tidak panjang maka kami batasi pada kalam yaitu al-amru atau perintah. Panaqulu qaulu sayyidu li gulamihi kum lafdun yadullu ala makna wal makna al-madlul alaihi fi nafsihi huwa kalam. Wa laysa dzalika syai'an mimma dzukira tamuhu wala hajah ilal itnadi fi taqsimati wa innama yatawahum radduhu ma arada ilal amri aw ila iradati dalalah wa mahal. Nah, perkataan seorang tuan kepada anaknya, nah, lafaz ini menunjukkan sebuah makna. Kata kum tadi menunjukkan sebuah makna. Dan makna yang dimaksud itu adalah makna yang sudah ada dalam diri kalam tadi, yaitu kalam nafsi. Nah, makna yang ada di dalam dirinya itu juga termasuk kalam. Jika kalam yang sudah dijelaskan tadi tidak sesuai dengan kalam yang Anda maksud, maka tidak perlu lagi untuk beritnab atau berdebat lagi mengenai pembagian-pembagiannya. Wa qala lil gulami baina yadil al-mulki kum fa inni azimun alaika bi amrin jazmin la adrun laka fihi la yuridu ayyakum fa huwa hadzal waqti amirun bil qiyami qat'an wa huwa ghairu muridun lil qiyami qit'an fa talabu alladhi qama bi nafsihi dalla lafdun al-amru alaihi huwa al-kalam wa huwa ghairu irada al-qiyam wa hadha wadi' inda musannif. Nah, ketika dia memerintahkan kepada gulam itu untuk berdirilah kamu dan tidak ada alasan bagimu untuk tidak berdiri. Nah, seorang yang memerintahkan itu mutlak sebagai penyuruh dan yang diperintahkan berdiri itu tidak mesti berkeinginan untuk berdiri. Itulah yang disebut dengan kalam. Fa in qila hadza syahsu laisa bi amrin alal haqiqah walakinnahu muhimun anau amrun. Ketika dikatakan orang yang tadi hadza syahsun itu laisa bi amrin, ini bukan perintah gitu, tapi ini hanyalah ilusi. Qulna hadza batilun min wajhaini. Maka kami katakan ini batil dari dua sisi. Ahaduma annahu law lam yakun amran lima tamhidu adruhu anil mulki walaqila lahu annahu fi hadzal waqti la yatasawwar minka al-amru li'anna al-amru huwa talbul imtithal wa yastahilu an turida al-an al-imtithal wa huwa sababun hilaka fa kaifa tatma'u fi an tahtaj bi ma'siyatik li amrik wa anta ajizun an amrihi idza anta ajiz an iradati ma fihi halakak wa fi imtithal halakaka wala syakka fi annahu qadirun alal ihtijaz wa anna hujjatuhu qa'imah wa mumhidah li
وحجته بمعصية الأمر فلو تصور الأمر تحقيق كراهته الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البته وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. Saya agak kurang paham di paragraf ini, tapi saya jelaskan semampu saya bahwa jika yang tadi itu bukan perintah gitu, maka bagi seseorang yang diperintahkan tadi, gulamnya itu tidak punya alasan untuk tidak berdiri gitu, karena perintah itu menunjukkan untuk kepatuhan dan tidak mungkin seorang gulam tadi menginginkan kepatuhan tersebut. Syukran hada minni, astamir ila al-mutakalimatan. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani huwa anna ar-rajulu law hakala waqi'atu lil muftiyin wa halafa bit talaqi salasi abi umirtul abda bil qiyami baina yaday al mulk ba'da jiryan atabal mulki fa'asa la fatai kulla muslim bi anna talaquhu ghairu waqi'in wa laysa lil mufti ay yaqula ana a'lamu annahu yastahilu an turida fi mathalin hadzal waqti imtithalul gulam wa huwa sababun halakuka wal amru huwa iradatul imtithal fa idza ma umirtu hadza liwaqalihi al-mufti fahuwa batilun bil ittifaqi faqad in kashafal ghata'i walahun wujud ma'na huwa madlulul lafzi jaidan ala ma adahu minal ma'ani wa nahnu nusammiya dzalika kalaman wa huwa jinsun makhalifun lil ulumi wal iradatin wa i'tiqadin wa dzalika la yastahilu thubutahullah ta'ala bal yajibu thubutahu fa innahu naw'un kalamun fa idza huwal ma'na bil kalamil qadim. Jadi arti yang kedua, jika laki-laki itu menceritakan kejadian itu kepada para mufti dan bersumpah untuk menceraikan ketiganya, ayahku, aku memerintahkan kepada hamba itu untuk berdiri di hadapan raja setelah celaan raja mengalir, dan dia tidak mematuhi fatwa setiap muslim bahwa perceraian itu tidak sah. Yang penting adalah kemauan untuk mematuhi. Jika Anda memberitakan demikian, para mufti mengatakannya, maka batal dengan kesepakatan. Penutup telah terungkap dan adanya makna adalah kata ditambah makna lainnya. Dan kami menyebutnya itu adalah jinsi dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, kehendak dan kepercayaan. Dan hal itu mustahil bagi Allah untuk menetapkan. Akan tetapi wajib menetapkannya karena itu adalah salah satu macam ucapan apabila itu adalah makna dan kalam terdahulu. Wa ammal huruf fa hiya haditsatun wa hiya dilalatun 'alal kalami wad dalili ghairul madlul wa la yattasifu bi sifatil madluli wa in kana dilalatuhu dzatiyatun kal ilmi fa innahu hadatha wa yadullu 'ala sani'in qadimin faman aina yab'adu an tadulla hurufu hadithatu ala sifatin qadimatin ma'a anna hadhihi zilalatin bil istilahi walamma kana kullu kalamin nafsi zakiqan zalla an dhihnin aksarid du'afai falam yasbutu illa hurufan wa aswatan wa yatujahu lahum ala hadzal madhhabi as'ilatun wastib'adatin nashir ila ba'diha liyastadilla
biha ala tariqid daqi fi ghairiha. Jadi adapun huruf-huruf itu adalah peristiwa dan merupakan indikasi ucapan dan buktinya tidak ditandai dan tidak disifati oleh sifat yang dibuktikan. Dan jika bukti zatnya seperti ilmu, maka itu adalah kejadian yang menunjukkan kepada perbuatan terdahulu dan mana dia memindahkan untuk menunjukkan huruf-huruf yang terjadi atas sifat terdahulu, bahwa bukti ini cari istilah dan ketika setiap ucapan itu adalah akurat, maka dia keliru dalam pikiran tersebut. Sebagian besar yang lemah tidak membuktikan apapun kecil huruf dan suara. Dan pertanyaan dan pengecualian diarahkan kepada mereka pada doktrin ini. Dan kami merujuk kepada beberapa mereka untuk menunjukkan mereka pada jalan motivasi lainnya. Al-astib'adul awal. Qaulul qail kaifa sami'a Musa kalamullah ta'ala asma'a sautan wa harfan. Fa in qataltum dzalika fa idlam isma'a kalamullah fa in kalamullah laysa biharfin wa illam yasma' harfan wala sautan fa kaifa yasma'u ma laysa biharfin wala sautin. Pengecualian yang pertama, perkataan orang yang mengatakan bagaimana Musa mendengar firman Tuhan yang Maha Esa, maka Musa menjawab, saya mendengar suara dan huruf. Kami berkata, dia mendengar firman Tuhan yang Maha Esa, dan itu adalah kata sifat lama yang ada pada Tuhan yang Maha Esa, bukan dengan huruf atau suara. Qulna sami'a kalamullah ta'ala wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatillahi ta'ala laysa biharfin wala sautin. Faqaulakum kaifa sami'a kalamullah ta'ala kalamun man la yafham al-matlub min su'alin kaifa wa annahu madza yatlubu bihi wa bimadza yamkinu jawabahu falatafham dzalika hatta ta'rifu istihalatu su'ali fanaqulu as-sama'u idraku fataqulul qail kaifa sami'a qaulul qail kaifa adraktu bihasati duki ilawatu sakri wa hadha su'al la sabila ila syafa'ihi illa biwajhaini ahaduhuma an nusallima sakron ila hadha sa'il hatta yadhuquhu wa yudriku ta'amahu wa halawatuhu fanaqul adraktu anna kama adraktuhu antal an wa hadha huwal jawab Syafi'i Arafatam. Jadi yang berkata bagaimana dia mendengar firman Tuhan yang Maha Esa, ucapan seorang yang tidak mengerti apa yang dituntut dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana dan apa yang diminta dengan apa yang mungkin untuk dijawab, maka dia mendengar perkataan yang berkata, bagaimana Anda melihat indera perasa manisnya gula? Dan dia menjawab, pertanyaan ini bukan jalan untuk obat kecuali dengan dua sisi. Yang pertama adalah kami menyelamatkan gula pada pertanyaan ini sehingga dirasakannya dan menghendaki makanan dan rasanya untuk menghentikanku sebagaimana kamu menghendakinya. Kamu sekarang dan ini adalah jawaban Imam Syafi'i dan tarif yang sempurna. Nastamir ila Ar-Rabi'ah. Nastamir al-bayan. Fasani ayata'adzar dzalika imma li faqdi sukar aw li adam dzauq adami dzauq fi sa'il li sukar. Lalu pengecualian yang kedua adalah dia tidak bisa merasakan, baik karena dia
tidak memiliki gula atau tidak memiliki li'adami azauq, tidak memiliki indera untuk merasakan gula tersebut. Fataqulu adraktu ta'muhu kama adrakta anta halawatal asal fayakuna hada jawaban sawaban min wajhin wa khata'in min wajhin. Amma wajhu kaunuhu sawaban fa innahu ta'rifu syai'in yushbihul mas'ul anhu min wajhin. Jadi dikatakan saya mengetahui rasanya ketika Anda mengetahui manisnya madu. Jadi ini adalah jawaban yang benar dari satu sisi. Fa in idrakul aswad la yushbihu ibsarul alwan fadalla anna hadha su'al muhal. Sesungguhnya mengetahui suara tidak seperti melihat warna. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang mustahil. Bal law qala al-qail kaifa yara rabbal arbab fil akhirah. Bahkan seandainya jika seseorang ada yang berbicara, bagaimana dia melihat Tuhan di akhirat, jawabuhu muhalan, maka jawabannya adalah mustahil. Li'annahu yas'alu an kaifiyata ma la kaifiyata lahu. Karena dia bertanya tentang suatu yang tidak ada tata caranya. Idma'na qaulul qail kaifa huwa ay misal ay syai'in huwa mimma arafnahu. Oleh karena itu makna ucapan yang berkata bagaimana, seperti apa sesuatu itu adalah sesuatu hal yang kita mengerti. Fa in kana ma yas'al anhu ghairu mumasil. Dan apa yang ditanyakan itu tidak bisa menyerupai sesuatu. Li syai'in mimma arafahu. Dari apa yang dia ketahui. Kanal jawab muhal, maka jawabannya adalah mustahil. Walam yadullu dzalika ala adami zatillahi ta'ala. Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan bahwa zat Allah itu tidak ada. Fakadzalika ta'adaru hadza la yadullu ala adami kalamillahi ta'ala. Oleh karena itu kesulitan dia untuk memahaminya tidak menunjukkan bahwa tidak adanya kalam Allah. Bal yanbaghi ay ya'taqidu an kalamuhu subhanahu sifatun qadimatun laisa kamisluha syai'un. Dan baginya untuk mengimani sesungguhnya kalam Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat qadim, sifat yang terdahulu. Tidak ada sesuatu yang bisa atau sanggup menyerupainya. Kama anna dzatuhu dzatun qadimatun laisa kamisluha syai'un. Wa kama tara zatuhu ru'yatan tukhalifu ru'yatal ajsam wal a'rad wa la tushbihuha fayasma' kalamuhu sam'an yukhaliful huruf wal aswat wa la yushbihuha. Dan sebagaimana sesungguhnya zat Allah itu adalah zat yang qadim, zat yang terdahulu, tidak ada yang bisa untuk menyerupainya, dan zat Allah adalah zat yang berbeda dari apa yang kamu lihat. Lalu mendengar kalamnya Allah tidak seperti mendengar huruf-huruf dan suara-suara yang lain. Suma al-isti'badu sani ayyuqalul kalamullah subhanahu halun fil masahif amla. Fa in kana halan fa kaifa halul qadim fil hadis. Fa in qultum la fa huwa khilaful ijma' id ikhtiramul masahif mujma'un alaihi hatta hurima ala al-muhaddis masuhu wa laysa dzalika illa li anna fihi kalam Allah taala. Lalu pengecualian yang kedua adalah apakah kalam Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an atau tidak? Jika ada, lalu bagaimana hal yang qadim, hal yang terdahulu terdapat di dalam yang baru? Lalu jika kalian berkata tidak, maka itu bertentangan dengan ijma', karena ikhtiram atau menghormati Al-Quran adalah kesepakatan bersama, sehingga hal yang hadis, hal-hal yang baru tidak bisa menimpanya karena di dalamnya terdapat kalam Allah Subhanahu wa taala. Fanaqulu kalam Allah taala maktubun fil masahib mahfuzun fil qulub maqru'un bil alsinah wa ammal kagidu wal hibar wal kitabah wal huruf wal aswat kulluha hadisatun li'annaha ajsamun wa a'radun fi ajsam fa kullu dhalika hadis
Maka kami berkata, kalam Allah Subhanahu wa taala tertulis di dalam Al-Qur'an, tersimpan di dalam hati dan dapat dibaca dengan lisan. Adapun tinta, tulisan, huruf, suara-suara, semuanya adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Fa in qulna annahu maktubun fil mushaf a'ni sifatun kalamah ta'ala al-qadim lam yalzam minhu. Dan adapun jika kami mengatakan bahwa sifat kalam Allah itu tertulis di dalam Al-Qur'an, itu tidak menetap darinya. Antakuna dzatan nar halatan fihi id law halat fihi lahtaraqa al-mushaf wa man takallama bin nar falau kanat dzatun nar bilisanil lahtaraqa lisanhu. Dan apabila mushaf tersebut terbakar oleh zat api, maka maknanya tidak akan terbakar. Fannaru jismun harun wa alaihi hiyal aswat al-muqatta'ah taqti'an yahsulu minhu an-nun wal alif wal ra falharul muharrik datul madlul alaihi la nafsud dalalah. Fakadzalikal kalam al-qadim qaim bi zatillahi ta'ala wal madlul la data ad-dalil wal huruf adillatun wal adillah hurmatun id ja'ala syar'u laha hurmatun falidhalika wajaba ihtiramul mushaf li'anna fihi dalalatun ala sifatillahi ta'ala. Dan api adalah zat yang sesuatu zat yang panas, dan di dalam Al-Qur'an atau mushaf terdapat suara-suara yang terpisah yang sehingga menghasilkan huruf-huruf seperti nun, alif, dan ra. Dan api yang membakar tersebut tidak membakar sesuatu yang menjadi zat Allah. Demikian kalam yang qadim, kalam yang terdahulu, yang berdiri sendiri dengan zat Allah. Jadi yang ada di dalamnya adalah huruf yang menjadi dalil akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tersebut memiliki kehormatan sebagaimana disyariatkan, maka dari itu diharuskan bagi kita untuk menghormati mushaf atau Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma rubama nastamir ila al-mutakallim ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalatul istib'ad as-salis annal Qur'an kalamullahi ta'ala amla. Pengecualian yang ketiga adalah apakah Al-Qur'an adalah termasuk kalam Allah atau bukan. Fa in qultum la faqad khariftum al-ijma'. Wa in qultum na'am fama huwa siwal hurufi wal aswati wal huruf wal aswati. Jika kalian berkata bukan, maka artinya kalian mengabaikan ijma. Dan jika kalian mengatakan iya, maka tidak lain itu adalah merupakan huruf dan suara. Wa maklum anna qiraatal qari fiyal huruf al aswat. Dan kita tahu bahwa bacaan para qari tiada lain adalah huruf dan suara. Fanaqulu hahuna salah satu alfadin qiraah makro wa Qur'an. Jadi kami berpendapat di sini ada 3 lafaz. Qiraat, makro, dan Al-Qur'an. Ammal makro bahwa kalamullah ta'ala a'ni sifatahul qadimah al-qaimah bidzatihi. Adapun yang dimaksud dengan makro adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat Allah yang qadim dan berdiri sendiri dengan zatnya. Wa ammal qira'ah fahiya fil lisan ibaratun an fi'lil qari alladzi kana ibtida'uhu ba'da an kana tarikan lahu. Wala makna lil hadis illa annahu tada ba'da allam yakun fa in kana al khasmu la yafham hadha min al hadis falnatruk lafdul hadis wal makhluq walakin naqulul qira'ah fi'lun ibtadahul qari ba'da allam yakun yaf'aluhu wa huwa mahsus. Adapun qiraat yaitu merupakan sebuah
istilah mengenai tindakan yang dilakukan oleh qari dengan lisan yang memulai tindakan tersebut setelah meninggalkannya. Dan tidak ada makna hadis kecuali hal itu adalah setelah tidak melakukannya. Jika orang-orang tidak memahami ini dalam perkara hadis, maka kita tinggalkan lafaz hadis dan makhluk. Tetapi kita katakan bahwa qiraat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh qari setelah ia tidak melakukannya dalam hal tersebut jelas. Wa ammal Qur'an faqad al-makruh ini merupakan pendapat para ulama yang berkata bahwa Quran adalah Allah yaitu wa in urida bihil qira'ah allati hiya fi'lul qari maka fi'lul qari la yasbiqu fi'lul qari la yasbiqu wujudul qari la yasbiqu wujudul hadis fa huwa hadisun wa ala jika yang dimaksudkan adalah qiraat yang merupakan perbuatan para qari, maka perbuatan qari tersebut tidak mendahului kehadiran qari. Dan yang tidak mendahului suatu yang hadis, maka hal tersebut juga hadis. Dan wa alal jumlah ma yaqulu man ahdasathu bikhtiyari minas sawut wa taqti'uhu wa kuntu sakitan anhu qablahu fa huwa qadimun fala yambaghi ayyu khatiba wa yukallifa bal yambaghi ayya lamal miskin annahu laisa yadri ma yaquluhu wala huwa yafham ma'nal harfi wala huwa ya'lamu ma'nal hadis walau alimahuma la alima fi nafsi idza kana makhluqan kana ma yasduru anhu makhluqan wa alima yantakilu ila dzatin hadisatin falnatruk at-tatwil fil jaliyat fa inna qaulal qail bismillahi illam takun asin fihi ba'dal ba lam yakun qur'anan bal kana khata'an wa idza kana ba'da ghairihi wa mutaakhiran anhu fa kaifa yakunu qadiman wa nahnu nuridu bil qadim ma la yata'akhkhar an ghairihi aslan. Dan diketahui bahwa qadim itu tidak mungkin berubah menjadi zat dan hadis karena oleh karenanya kita tidak perlu memperpanjang hal ini. Untuk perkataan al-qail bismillah, jika tidak ada huruf sin di dalamnya setelah huruf ba, maka itu bukan Al-Quran, melainkan sebuah kesalahan. Kemudian al-istibad ar-rabi qauluhum ajmatil ummah ala anna al-Quran mu'jizatun ir-rasuli alaihi salam wa annahu kalamullahi ta'ala fa innahu suwarun wa ayatun walaha maqati wa mafatih wa kaifa yakunu lil qadim maqati wa mafatih wa yang qasimu bisuwar wal ayat wa kaifa yakunu al qadim mu'jizatan lir rasuli alaihi salam wal mu'jizah hiya fi'lun khariqun lil ada wa kullu fi'lin fa ya mahlukun fa kaifa yakunu kalamullahi ta'ala qadiman. Pengecualian yang keempat,
qauluhum, ucapan mereka, yaitu umat bersepakat bahwa Al-Quran adalah mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa itu adalah kalam dan merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah surat dan ayat yang memiliki suku kata dan kunci-kunci. Bagaimana sesuatu yang qadim dapat memiliki suku kata dan kunci dan berhenti dibagi dengan surat-surat dan ayat-ayat. Dan bagaimana sesuatu yang qadim bisa menjadi mukjizat Rasulullah SAW, sedangkan mukjizat adalah perbuatan perbuatan yang luar biasa, dan setiap perbuatan itu tercipta. Jadi bagaimana bisa firman Allah itu menjadi sesuatu yang qadim atau dahulu? Mana Samir la al-mutakalim at-tali. Taib astamir bayan. Qulna tankiruna anal lafzal Qur'an mushtarikun bainal qira'ah wal maqru' am la. Dan kami berkata, apakah kamu menyangka bahwa lafaz-lafaz Al-Qur'an memiliki banyak arti di antara al-qira'ah wal maqru'? Fa'ina itaraftum bihi fakullu ma awradahu al-muslimun min wasfil Qur'an bima huwa qadim ka qawlihim al-Qur'anu kalamullah ta'ala ghairu makhluqin aradu bihi al-makru' wa kullu ma wasfuhu bihi mimma la yahtamiluhu al-qadim ka qawnihi suran wa ayah walaha maqati' wa mafatih aradu bihi al-ibarat bihi al-ibaratu dalah ala sifatil qadimah alati hiya qira'ah wa idza sara al-ism mushtarikan am tanaqud fal ijma' munangkid ala qadima illallah ta'ala. Nah, jadi kami berkata, apakah kamu menyangkal bahwa lafaz-lafaz Al-Quran memiliki banyak arti dibagi antara al-qira'ah sama makruh gitu. Maka jika kamu mengakuinya, maka semua pertanyaan orang muslim tentang apa yang mensifati Al-Quran dengan sifat qadim, seperti ucapan mereka bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan, ya. Mereka bermaksud membacanya dan semua apa yang mereka sifati dari apa-apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang-orang yang terdahulu, seperti surat-surat dan ayat-ayat gitu, beserta kunci-kuncinya. Dan mereka juga bermaksud untuk menunjukkan sifat qadimah gitu, yang merupakan qiraah. Araf. Fal ijma' nah, maka dari itu ijma' adalah bahwa tidak ada yang terdahulu selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yaqul bismillahirrahmanirrahim hatta ada kal urujunil qadim. Sadaqallahul azim. Walakin naqulul ismu qadim mushtarikun baina ma'nayaini fa idza sabata min wajhin lam yastahil nafyuhu min wajhi akhar faqadha yusamma al-Qur'an wa huwa jawabun an kulli ma yuradunahu min itlaqat mutanaqidah fa in angkaru kaunuhu mushtarikan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat
Yasin ayat 39 yang artinya sehingga kembalilah ia seperti bentuk asal. Akan tetapi kami katakan yang dinamakan qadim yang dinamakan qadim itu memiliki dua arti. Jika terbukti dari satu sisi, maka tidak boleh menyangkal dari sisi lain. Itulah yang dinamakan Al-Quran dan itulah jawaban dari semua pertanyaan mereka. Maka sebaliknya jika mereka menyangkal bahwa itu adalah mustarak. Naqulu amma itlaquhu ali iradah al-makruh faqad dalla alaihi kalamus salaf radhiyallahu anhum annal Qur'an kalamullah subhanahu ghairu makhluq ma'a ilmihim bi annahum wa aswatihim wa qiraatihim wa af'alihim makhluqah wa amma itlaquhu li iradati al-qiraah faqad qala syair. Nah, maka kami katakan adapun pertanyaan yang menginginkan dibacakan, maka menunjukkan perkataan orang terdahulu, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak diciptakan dengan pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka bahwa mereka dan suara-suara mereka dan bacaan mereka dan perbuatan mereka itu diciptakan, dan adapun pertanyaan yang menginginkan al-qiraah, menginginkan qiraah, maka seorang penyair berkata, dohau bi ashmati inwani as-sujud bihi yaqta'u al-laili lelaili tasbihan wa Qur'anan. Mereka mengorbankan gelar sujud yang paling mulia dengannya, dia menyela malam dengan memuji dan membaca Al-Quran, yakni al-qiraah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'azinallahu li syai'in ka idnihi linabi husni taronim bil Quran gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti izinnya bagi seorang nabi untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Wattaram yakun bil qiraah wa qala kafa as-salaf al-Quran kalamullah ghairu makhluqin wa qala al-Quran mu'jizah wa hiya fi'lullahi ta'ala id alimu annal qadim la yakunu mu'jizan fabana annahu ismun mustarikun wa man lam yafham ishtarak al-lafz zona tanaqudan fi hadhil itlaq. Dan suara atau pembacaan adalah dan semua pendahulu mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak diciptakan, dan mereka mengatakan Al-Quran adalah mukjizat dan itu adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengetahui bahwa qadim bukanlah mukjizat, maka jelaslah isim mustarak, dan yang tidak memahami asosiasi kata itu akan berpikir kontradiksi dalam kemutlakan ini.
Al-istibadu al-khamis ayyuqal al-ma'lum annahu la masmu' ambil ijma' wa bidalil qaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa inna ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirahu hatta yasma'a kalamullah. Sadaqallahul azim. Lalu pengecualian kelima untuk mengatakan yang diketahui tidak didengarkan sekarang kecuali hanya suara-suara dan kalam Allah itu didengar sekarang dengan suara jelas dan dengan menunjukkan firman Allah. Dan Allah berkata dalam firman-Nya, dan jika di antara kamu musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Surat At-Taubah ayat 6. Wa amma fi ismi masmu fa innal mafhum al-ma'lum bisama ghairihi qad yusamma masmu'an kama yuqal sami'tu kalamal amir ala lisani rasulihi wa ma'lum annal kalam al-amir la yaqumu bilisani rasulihi bal masmu' kalamur rasul adalah ilah kalamil amir fa hadza ma'aradna an nadzkurahu fi idahi madzahib ahli sunnah fi kalamin nafsi ma'dud minal gawamid wa baqiyah ahkamil kalam nadzkuruha inda ta'arud li ahkamis sifat. Adapun sesuatu yang terdengar dan diketahui dengan mendengar orang lain dapat disebut mendengar. Seperti sesuatu yang dikatakan, saya mendengar kata-kata Amir atau lisan, gitu. Dan diketahui bahwa kata-kata Amir tidak berdiri di atas perkataan yang lainnya, melainkan dia yang mendengar kata-kata Rasul yang menunjukkan ucapan yang cacat dari Amir. Inilah yang ingin kami sebutkan dalam mengklarifikasi ahli sunnah dalam perkataan kalam nafsi yang dihitung adalah dari yang sama, dan selebihnya hukum ucapan kami sebutkan ketika terbuka untuk hukum-hukum sifat. Wallahu a'lam bishawab. Rubama ila hadza minna, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terbuka buat dibantuin itu juga penting. Jadi kalau ada teman lain yang kayaknya bisa ngebantuin gitu, it's okay, kita kerjain bareng-bareng. Di sini kita nggak menang sendiri, tapi kita bisa berbagi yang paling utama. Dan juga kalau punya ilmu ya di share, dimiliki sendiri gitu ya.
Bagi hal indakumus soal, ya ashabi. Di soal. Tafadhol. Kama fil maqalah fi safah al-khamisah hunaka alafat yani sam'u kalamillahi ta'ala wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatillah ta'ala laisa biharfin wala sautin. Idzan min hadza al-faqrah nahnu nafham anna kalamullah laisa biharfin wala sautin. Nah, min hadza yani wa kaifa nafhamu ad-dalil min al-Qur'an aw sunnah yani sa'aktubuhu fi chat. Hadza awalan fil Qur'an wa hadza thaniyan fil hadis. Ini kaifa nafhamuhu idza kalamullah laisa biharfin wala sautin. Kaifa nafhamu hadhil ayah wa kaifa nafhamu hadzal hadis. Wa syukran. كيف يا جماعة؟ نعم يا سيد. خلاص التقديم؟ خلاص الآن الحصة للتساؤلات يا سيد. تفضل. Yumkin saukariru as-su'al yani as-su'al anifan yani ila sahibil maqalah. Hunaka fi safah al-khamisah min al-maqalah hunaka lafadz sam'u kalamillahi ta'ala wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatillah laisa biharfin wala sautin. Idzan kalamullah laisa biharfin wala sautin. Wa kaifa nafhamu hadhil ayah wa hadzal hadis kama fi chatroom hunaka mawjud. Hunaka surah Al-A'raf al-ayah as-tsaniyah wa 20 wa hunaka hadis riwayah Al-Bukhari walakin fi kitab khalqu af'alil ibad wa laysa fil hadis sahih Bukhari walakin fi kitab af'alil ibad.
Bismillahirrahmanirrahim. Anda coba jawab ya Faiz ya. Mungkin makna di situ, aswat di situ atau suara di situ tidak seperti makna yang manusia yang yang kita pikirin gitu. Karena aswatnya kita itu beda dengan Allah, makna pengertian yang dimaksud Allah itu. Karena sebelum memahami ayat-ayat itu kita harus mengerti bahwasanya laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mohon koreksinya Ustaz. Bagaimana akhi Faiz? Ustaznya juga gak ada pentasi. Tapi gak apa-apa deh. Mungkin yakfi cukup dulu deh. Gak apa-apa. Terima kasih. Berarti bubar nih guys. Tutup pemakalah. Monggo.